saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini dengan menentukan titik dan nilai. Pertama, kalau misalnya kita mau cari titik, kita harus pakai turunan F aksen 1. Turunan pertama adalah ini turun ke depan 3/3 jadi X pangkat 2 min X min 6, berarti seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita pakai yang kayak gini nih. berapa kali berapa yang hasilnya min 1, berapa tambah berapa hasil min 1, berapa kali berapa yang hasil berapa kali berapa hasilnya min 6. Nanti kita bisa ini, berarti kalau di sini min 3 plus 2. Nah, jadi X nya 3, X nya min kan 3 titiknya kita sudah ketemu. X sama dengan 3, X nya kita ganti ke sini, tinggal kita masukin sini bla 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 bla. Nah, jadi 27/3 min setengah kali 9 plus 18 plus 2. Lalu 9 ini 9 kurang setengah kali 9 min 16. Terus ini kita kurangin min 7. 9/2 kita samain penyebut jadi 14 kurang 9/2. Jadi hasilnya min 23/2. Segini hasilnya. Ini adalah nilainya. Kalau ditanya X sama Y nya, kalau X nya kan ini, nilai itu sama dengan Y, berarti 3, min 23/2. Dan selanjutnya kita cari yang X sama dengan min 2. X sama dengan min 2, berarti Fx min 2 1/3 X pangkat 3. Ini berarti sininya min 2 min setengah 6 plus 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 8/3 min 4 plus, jadi plus 4/2 min kali min berarti plus 12 plus 2. Ini 8/3 plus 2 plus 12 plus 2. 8/3 tambah 16. Jadi kita samain penyebut dulu ya. 8 tambah 16 kali 3 48/3, berarti 56/3 sama dengan 56/3. Ini nilainya nih 56/3. Jadi kalau misalnya ditanya X nya min 2,56/3 ini. Nah, apa yang saya paparkan sekarang adalah hasil dari rangkuman saya dan pengerjaan saya. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan saja. Nah, di sini adalah nilai maksimum dan nilai minimum.
Di sini misal sebuah fungsi Y sama dengan fx digambarkan sebagai berikut. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, baik. Pada gambar di atas dapat ditentukan bahwa titik P, X maksimum, Y maksimum adalah titik balik maksimum. Yang kedua, titik Q dalam kurung X minimum sama dengan Y minimum adalah titik balik minimum. Ya, untuk mencari titik balik maksimum atau minimum suatu fungsi fx dapat ditentukan dengan cara turunan, yaitu turunkan tentukan turunan satu, eh, terus tentukan apa mulai pembuatan nol, mulai tentukan nilai x pembuat nol pada turunan satu. Terus langkah kedua, masukkan nilai x dari langkah tersebut pada garis bilangan. Misalkan garis bilangannya adalah sebagai berikut. Dari garis bilangan di atas, x1 sama dengan x maksimum dan x2 sama dengan x minimum. Nah, y maksimal itu sama dengan kita ini itu jadi f x1 terus ada f x2. Jadi titik maksimumnya seperti ini, bisa dilihat. Ya, langsung saja kita bahas ke contoh soal saja. Nah, di sini diketahui fungsi dinyatakan sebagai berikut. Y fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat min 9 ditambah 1. Nah, terus di sini disuruh tentukan nilai maksimum, titik balik maksimum, nilai minimum, titik balik minimum. Nah, di sini ada maksimum, ada balik maksimum. Jadi di sini ada dua, ada maksimum dan minimum. Langsung saja, untuk langkah pertama itu kita turunan 1 sama dengan 0, f aksennya itu f aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat min 6x nih, min 6x min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan 3 dulu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah dibagi 3 nih, jadi x kuadrat min 2x min 3, hasil akan seperti ini. Kita lakukan pemfaktor. Itu pemfaktoran ya. Tuh. Setelahnya habis itu dapatlah x sama dengan min 1, terus x sama dengan 3. Nah, langkah kedua itu tentukan garis bilangan f aksen x-nya. Nah, di sini kan kita tentuin garis bilangannya dulu nih, kita buat seperti ini. Langsung saja setelah seperti itu kita uji x-nya. Uji x di sini kita pakai x sama dengan 0. Uji x-nya itu 0. Terus f aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 6 dikali 0 dikurang y f aksen 0 sama dikurang 9. Oh iya, dikurang 9 sama dengan f aksen 0 sama dengan min 9. Terus uji x min 2. Di sini kita pakai min 2. Ini tinggal kita ganti aja di sini jadi min 2, 3 dikurang 2, 3 dikurang 3 dikali min 2 kuadrat dikurang 6 dikali min 2 min 9. Hasilnya adalah 12 ditambah 12 sama dengan hasilnya adalah 24 dikurang 9. 24 dikurang 9 itu hasilnya adalah 15. Terus ada uji X sama dengan 4. Nah, F aksen 4 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat min 6 dikali 4 dikali dikurang 9. Hasilnya adalah 48 dikurang 24 dikurang 9 sama dengan F. Nah, jadi kesimpulan garis bilangannya itu ada X sama dengan min 1 adalah pembuat maksimum, nilai maksimum sama dengan Y maksimum sama dengan F min 1. Nah, terus ada Y maksimumnya. Di sini kan F-nya min 1, nih, Fx-nya gini. Terus X-nya langsung kita ganti gitu. Jadi min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1, min 1 kuadrat. Nih, dikurang 9, dikurang 1, ditambah 1. Hasilnya adalah min 1 ditambah 3, ditambah 9, ditambah 1 sama dengan 12. Titik balik maksimumnya menjadi min 1,12. X, nah lanjut ada X sama dengan 3 adalah pembuat minimum nilai minimum sama dengan Y minimum. Di sini Y minimumnya itu F sama 3. Langsung saja kita masukkan di sini jadi X itu jadi 3, 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2 min 9 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 27 dikurang 27 dikurang 27 ditambah 1 hasilnya adalah 20 minus 26. Titik balik minimumnya di sini dihasilkan adalah 3, min 26. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kiranya maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Di sini kita akan menentukan nilai maksimum fungsi f(x), x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1 pada interval x lebih besar dari min 3 dan x lebih kecil dari 3. Jadi langkah yang pertama, fungsi awal kita turunkan dulu menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x min 24, yang bisa dikecilkan juga dengan dibagi 3 menjadi x kuadrat min 2x min 8. Lalu x kuadrat min 2x min 8 bisa kita faktorkan menjadi x min 4 dan x plus 2, yang hasilnya akan menjadi x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2. Lalu kita bisa gambar garis bilangannya sesuai dengan titik yang kita temui, yaitu min 2 sama min 4. Lalu kita beri jarak dan di antara mereka itu ada 3 dan min 3. Untuk mengetahui apakah dia ini naik atau turun, jadi ini cara detailnya, yaitu kita misalkan dulu. Jadi di antara min 3 sama min 2 kita misalkan ada titik min 2,5. Dan titik ini kita dimasukkan ke pemfaktoran awal. Pemfaktoran awal itu yang tadi, yang x plus 2 dan x min 4. Nah, habis itu kita masukkan x ini jadinya min 2,5. Jadi, min 2,5 dikali plus 2, min 2,5 dikali min 4. Nah, hasilnya jadinya min 6,5 dan min 0,5. Dan min 6,5 dikalikan min 0,5 kan hasilnya plus. Makanya di antara min 3 dan min 2 itu ada tanda plus. Jadi di sini sudah terlihat titik maksimumnya adalah min 2 dan 4. Jadi titik maksimumnya adalah min 2 dan 4. Tetapi ada syarat pada interval x lebih besar dari min 3 dan x lebih kecil dari 3. Jadi yang termasuk adalah min 2. Jadi titik yang kita pakai adalah titik min 2. Lalu titik ini tinggal dimasukkan ke fungsi awal f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1. Jadi f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 min 3 dikalikan min 2 pangkat 2 min 24 dikalikan min 2 plus 1. Jadinya min 8 min 12 plus 48 plus 1. Dan hasilnya adalah 29. Jadi hari ini saya akan mengajari cara menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 8x dalam interval min 2 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 4. Penyelesaian. Pertama kali kita harus menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen sama dengan 0. F aksen itu dapat dari sini, jadi ini kita turunin jadi 3x kuadrat jadi 6x min 8x jadi min 18 doang, sama dengan 0. Jadi 18 nya pindah, 6x sama dengan 18 dibagi 6, 3 jadi x sama dengan 3. Ini nilai yang pertama. Selanjutnya kita mencari nilai stasioner fungsi. Jadi kita dapat x yang didapatkan dari syarat stasioner disubstitusikan ke fungsi. Jadi f3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurang 18 kali 3. 3 kali 3 kuadrat kan 9, 3 kali 3 27, 27 dikurang 18 kali 3 itu 54. Jadi 27 kurang 54 sama dengan min 27. Ini nilai yang kedua. Terus kita cari nilai batas intervalnya. Kan batas intervalnya ini min 2 sama min 4. Jadi tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 kuadrat dikurang 18 kali min 2 sama dengan min 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 3 12. Min 18 kali min 2 itu plus 36. Jadi 12 tambah 36 48. Selanjutnya kita substitusikan yang 4 ya. F4 sama dengan 3 kali 3 kali 4 kuadrat. 4-nya kan di sini jadi 16. 16 kali 3 48. Dikurang 18 kali 4, 18 kali 2 itu 36, berarti 18 kali 4 itu 72. Jadi 48 kurang 72 sama dengan min 24. Ini nilai yang keempat. Jadi nilai maksimum itu kita cari mana dari keempat nilai ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi 48 kan. Jadi nilai maksimumnya itu 48.
Terus nilai minimum itu kita cari nilai yang paling rendah di antara persamaan nilai-nilai yang ada di sini. Yang paling rendah kan min 27 ya. Jadi nilai minimumnya min 27. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Putri Pulanggeni dan hari ini saya akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Contoh soalnya yaitu diketahui sini ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 tambah 12x. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi di sini saya tulis dulu sebentar. Nah, untuk agar dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, perlu ditentukan dulu nilai stasionernya. Syarat untuk menentukan nilai stasioner yaitu turunan dari fx sama dengan 0. Maka di sini saya tulis turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dibagi aja, dibagi 6, agar hasilnya menjadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita faktorkan. Nah, jadi ini nilai pemfaktorannya sehingga didapat x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Setelah didapat nilai stasionernya, kita substitusi menjadi f x2 sama dengan disubstitusi dengan yang ini 9 2 pangkat 2 plus 12 kali 2. Nah, dari hasil substitusi f2 didapat hasil 4, kemudian disubstitusi lagi fx sama dengan 1, jadi f sama dengan 2 pangkat 3 min 9 1 kuadrat plus 12 dikali 1. Nah, dari hasil substitusi ini dihasilkan 5. Oleh karena itu, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimumnya 5 dan nilai minimumnya itu 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.